ada analisa, ada penelitian yang mengatakan bahwasanya vaksin ini ya, nanti di dalamnya ada kandungan yang merubah DNA manusia, Pak. Penganut teori konspirasi macam ini tak hanya berkeliaran di media sosial, di dunia nyata pun mereka benar-benar ada, dan ada di sekitar kita. 3 orang ini adalah contoh kecilnya. Terlalu mengada-ada ya? Menurut saya, soalnya kalau belum kelihatan langsung depan mata, belum percaya. Begitupun perkara soal vaksin, mereka dengan tegas menolaknya. Kayaknya. Kayaknya enggak. Apa yang kamu lihat tadi, ya seperti itulah gambaran Indonesia sebenarnya. 1 dari 5 orang di Indonesia percaya kalau COVID itu konspirasi belaka. Angka ini tidak main-main. Angka ini muncul dari survei Indikator Politik Indonesia pada awal tahun ini yang mencatat sejumlah 21,2% atau 1 dari 5 orang di Indonesia percaya kalau COVID-19 itu bohongan belaka. Angka ini tidak jauh dengan survei yang Narasi dan Jakpat lakukan pada Juli 2020 lalu. Sebanyak 17% dari 2.006 orang yang kami survei percaya COVID bagian dari konspirasi. Sikap ketidakpercayaan ini berbuntut panjang. Selain protokol kesehatan jadi longgar, kepercayaan publik pada vaksin juga merosot. Alhasil, target vaksinasi pemerintah terancam meleset. Lantas, jika herd immunity tak lekas terwujud, mau sampai kapan pandemi ini berlangsung? Igede Aryastina alias Jerings, musisi penebar teori konspirasi COVID-19, divonis 10 bulan penjara di tingkat banding Pengadilan Tinggi Bali atas kasus ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Bali. Namun, gugur 1 tubuh 1000 lainnya. Teori konspirasi COVID-19 toh masih dipercaya. Agar tak dituding berkonspirasi, mari bicara dengan data. Survei dari tim Periset Cluster Innovation and Governance atau CIGO Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa 22,5% responden di Jakarta dan 24,1% responden di Bogor percaya kalau COVID-19 merupakan konspirasi elit global. Survei lain di Sumatera Barat dari Spektrum Politika Institute melaporkan sebanyak 39,9% responden Sumatera Barat menganggap bahwa COVID-19 adalah konspirasi belaka. Ada juga survei Litbang Kompas di seluruh daerah di Indonesia yang menunjukkan bahwa 11,8% responden tidak percaya kalau COVID-19 itu ada. Lalu, kenapa teori konspirasi dipercayai? We know from psychological research that conspiracy theories thrive at moments of uncertainty because they usually translate uncertainty into very straightforward answers. They resolve ambiguity by claiming this is what's really going on, these are the people behind it, and this is what they want to achieve. Conspiracy theorists very often share a collective identity. They come together around conspiracy narratives. They sometimes become collaborators and sometimes they become even friends. We all want to be surrounded by people who believe the same things that we believe in. Teori konspirasi juga dipandang sebagai hasil evolusi spesies manusia. Bayangkan sekelompok sapiens pemburu pengumpul berkelana di hutan belantara 12.000 tahun lalu. Ketika cuaca tak menentu, mereka akan membaca pola-pola cuaca untuk mencari waktu yang tepat buat berburu. Ketika berjumpa kelompok manusia lain, mereka bakal saling curiga dan memikirkan maksud serta tujuan seluruh tindakan kelompok manusia tersebut. Kalau ada ancaman, mereka bakal berusaha memahami ancaman yang ada demi mempertahankan diri. Nah, menurut Van Proyen dan Van Vogt, dalam penelitian mereka yang diterbitkan jurnal Perspective on Psychological Science, teori konspirasi lahir salah satunya karena hasil evolusi psikologi manusia untuk bertahan hidup. Terus kenapa teori konspirasi lebih sulit diredam di tengah pandemi seperti sekarang? The corona conspiracy theories are slightly different from earlier conspiracy theories when it comes to the scenario of threat that they construct. Very often the threat scenarios of conspiracy theories are rather distant and abstract. But if you think you've understood that there is something sinister going on with the coronavirus,
you have to position yourself with regard to that at every moment of your day, because you have to wear masks, because you have to keep social distance, because you have to stay away from people. And this, of course, also makes people more outspoken when it comes to these conspiracy theories. Terbatasnya mobilitas dan interaksi yang lebih sering dilakukan secara daring juga membuat teori konspirasi lebih mudah menyebar. Let's say we have a conversation today, and I will say some things you might agree with, and some things you might not agree with. And the confirmation bias basically says that you're more likely to integrate the information that I give you that agrees with your existing beliefs instead of information that disagrees with your beliefs. This is a phenomenon that we see in many different areas of lives. So people are less likely to seek information that is willing to kind of disagree with their world beliefs, and people are also less likely to use that information. So if we would be in a conversation, I give you that information. Celakanya, teori konspirasi juga berdampak ke kepercayaan orang terhadap vaksin COVID-19. Temuan survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa 41% penduduk kita enggan divaksin. Padahal tenggat target kekebalan komunitas kita tinggal sebentar lagi. Target kita adalah pada perayaan 17 Agustus yang akan datang, maka kita betul-betul harus bebas dari COVID. Wah, target pemerintah terancam meleset nih. Soalnya, per 11 Maret 2021, baru 3 jutaan penduduk Indonesia yang divaksin. Menariknya, tak semua orang yang enggan divaksin adalah penganut teori konspirasi. Survei kolaborasi narasi dengan Jakpat mencatat 57,6% atau lebih dari setengah orang Indonesia masuk dalam kategori berkeyakinan abu-abu tentang teori konspirasi. Dari kelompok itu, 12,7% tidak percaya teori konspirasi, tapi berpendapat kalau ada kepentingan industri farmasi di balik pandemi COVID-19. 34,4% belum atau tidak percaya teori konspirasi, tapi menganggap kalau teorinya masuk akal. Sedangkan 10,5% percaya ada kepentingan industri farmasi terhadap penyakit COVID-19. I think first of all, it's very important to acknowledge that not everybody who is skeptical about vaccination in general and vaccination against corona in particular is necessarily a conspiracy theorist. They only become conspiracy theorists if they really claim that something sinister is going on, that the pharma industry is lying to you about what's happening there, or that the government or Bill Gates really wants to implant you with little chips. Well, it's very difficult to convince people who are really convinced by their conspiracy theories that they are wrong, and that is because their sense of identity is so much tied to belief in the conspiracy theory. If you want to reach these people, it's usually best to operate on a meta level, and you need to have some kind of personal relationship to them. So you should not tell them this is a stupid conspiracy theory, but you should say, well, why do you believe this? Can you explain to me why you trust this source but not this source? Why do you find this convincing but not this convincing? And the goal would always be to start a dialogue and to make them reflect on their own ideas at some point. Nah, ternyata komunikasi publik adalah kunci. Itulah kenapa peran negara menjadi penting. Ini 5 negara dengan penanganan COVID-19 terbaik menurut Bloomberg. Di Selandia Baru, hanya 30% warganya yang skeptis terhadap vaksin. Di Jepang, hanya 27,4% yang enggan divaksin. Sedangkan Korea Selatan dan Finlandia punya tingkat kesediaan divaksin yang tinggi, yakni sebanyak 84 dan 81%. Negara-negara dengan penanganan pandemi baik ternyata punya tingkat kesediaan divaksin yang tinggi. Di riset membuktikan bahwa semakin buruk pengendalian pandemi di satu wilayah atau negara, semakin banyak juga masyarakatnya yang skeptis terhadap situasi pandemi, respon pandemi. Sadari bahwa mau itu ketika sebelum kita menerima atau melaporkan kasus pertama, maupun ketika sudah kasus pertama dilakukan, situasi saat itu baik dari Satgas ya, maupun dari beberapa kalangan pejabat publik itu sifatnya adalah downplay ya, meremehkan, kemudian menyangkal
Itu dua hal yang akhirnya berkontribusi terhadap sikap masyarakat. Sudah 1 tahun lebih pandemi melanda Indonesia. Puluhan ribu orang meregang nyawa karena sampar anyar ini. Mau percaya dengan COVID-19 atau tidak, mengakhiri pandemi hanya bisa kita lakukan bersama-sama.